Nama saya Christopher Tadehere, NIM 2003-03-0092, kelas C, semester 2, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Sosiologi dan ilmu sosial. Sekarang pada pertimbangan pertama, sosiologi mungkin tampak tidak bisa dibedakan dari psikologi, dan tesis ini sebenarnya dipertahankan antara lain oleh masyarakat. Kata mereka adalah tidak lain adalah individu yang menyusunnya. Mereka adalah satu-satunya kenyataan. Kita melihat menyusunnya. Dari analisis ini, betapa salahnya pandangan bahwa sosiologi itu sangat sederhana, sains yang terdiri seperti yang dipikirkan Comte dalam satu masalah. Sampai hari ini, itu benar mustahil bagi seorang sosiolog untuk memiliki pengetahuan ensiklopedia sainsnya. Tapi masing-masing sarjana harus melekatkan dirinya pada urutan masalah khusus seperti kecuali dia ingin puas dengan pandangan yang sangat umum dan tidak jelas. Pandangan umum ini mungkin berguna jika sosiologi hanya mencoba menjelajahi batas-batas wilayahnya dan menyadarinya dirinya sendiri, tetapi disiplin tidak bisa lagi bermain-main dengan cara seperti itu. Bagian kedua, divisi perburuan, kejahatan dan hukuman, divisi ketenagakerjaan dalam masyarakat. Dalam waktu singkat, perubahan besar telah menjadi dalam struktur kita masyarakat. Mereka telah dibebaskan dari tipe segmenter dengan kecepatan dan sejenisnya, proporsi yang belum pernah terlihat dalam sejarah. Akibatnya moralitas yang mana sesuai dengan tipe sosial ini telah mengalami kemunduran, tetapi tanpa yang lain berkembang cukup cepat untuk mengisi ruang kosong dalam kesadaran kita. Iman kami telah diganggu, tradisi telah kehilangan pengaruhnya, penilaian individu telah dibebaskan dari kolektif pertimbangan. Namun di sisi lain, fungsi yang terganggu selama pergolakan belum terjadi punya waktu untuk menyesuaikan diri satu sama lain. Dua hukum evolusi penal, hukum variasi kuantitatif. Ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Intensitas hukum lebih besar di masyarakat, termasuk dalam tipe yang kurang maju dan seperti yang dimiliki kekuasaan terpusat, karakter yang lebih absolut. Tidak ada kebutuhan besar untuk mendefinisikan. Yang pertama, relatif mudah untuk mengenali apakah spesies sosiologi lebih atau kurang maju dari yang lain. Seorang hanya perlu melihat mana yang lebih maju kompleks, atau jika sama-sama kompleks, yang lebih terorganisir. Selain itu, hierarki ini spesies sosial tidak menyiratkan bahwa suksesi bentuk masyarakat yang unik dan linear seri sebaliknya bisa dipastikan lebih baik direpresentasikan sebagai pohon dengan lebih banyak lagi atau cabang yang kurang berbeda. Tapi pada pohon ini masyarakat ditempatkan lebih tinggi atau lebih rendah dan berbeda ditemukan pada jarak yang lebih besar atau lebih kecil dari batang umum. Ini hanya dengan syarat mempertimbangkan mereka dengan cara ini sehingga dimungkinkan untuk membicarakan tentang evolusi umum masyarakat. Faktor kedua yang kita bedakan di atas seharusnya menahan kita lebih lama. Kami katakan tentang kekuasaan pemerintah yang menjadi mutlak ketika bertemu dalam fungsi-fungsi sosial lainnya. Tidak ada yang menurut sifatnya menyeimbangkan dan secara efektif membatasinya. Hukum variasi dan kualitatif.
Hukum yang baru saja kita buat hanya berkaitan dengan besaran atau kuantitatif hukuman. Yang akan kita pertimbangkan sekarang ini terkait dengan kualitatifnya modalitas. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Hukuman yang terdiri atas privasi kebebasan dan kebebasan saja. Untuk jangka waktu yang bervariasi sesuai dengan gravitasi kejahatan, cenderung semakin menjadi jenis represi normal. Dengan demikian, pada saat pendirian tempat penahanan menjadi berguna bagi konsekuensi dari hilangnya tanggung jawab kolektif. Secara progresif, bangunan yang dapat digunakan untuk tujuan ini sedang dibangun. Penjara memang benar masih hanya pencegahan, tetapi begitu dibentuk untuk tujuan ini, mereka dengan cepat mengambil bersifat represif, setidaknya sebagian. Aturan metode sosiologi. Definisi kami ternyata terlalu sempit dan pada saat yang sama terlalu luas mencakup hampir semua realitas. Telah dikatakan bahwa lingkungan fisik apapun melatih batasan pada makhluk yang menjadi sasaran tindakannya untuk pada suatu sejauh mana mereka terkait untuk beradaptasi dengannya. Namun di antara kedua mode pemaksaan ini ada masih perbedaan yang memisahkan lingkungan fisik dan lingkungan moral. Itu tekanan yang diberikan oleh satu atau beberapa benda pada benda lain atau bahkan atas keinginan lain. Jangan bingung dengan tekanan yang diberikan kesadaran kelompok atas kesadaran anggotanya. Yang istimewa tentang kendala sosial adalah ia berasal bukan dari kekakuan pengaturan molekul tertentu, tetapi dari prestise yang tertentu. Representasi diinvestasikan. Benar bahwa kebiasaan, baik individu maupun keturunan, memiliki dalam beberapa hal properti yang sama ini. Kebiasaan mendominasikan dan memaksakan keyakinan atau praktik atas kita. Sosiologi komparatif bukanlah cabang khusus dari sosiologi, itu adalah sosiologi itu sendiri. Sejauh itu tidak lagi menjadi deskriptif murni dan bercita-cita untuk menjelaskan fakta. Sebagai konsekuensi dari pencarian penyebab kecenderungan bunuh diri masing-masing masyarakat di sifat masyarakat itu sendiri, dan dengan mengesampingkan individu, kami telah memperoleh hasil yang sama sekali berbeda. Sedangkan hubungan antara bunuh diri dan biologis atau faktor fisik tidak pasti dan ambigu. Antara bunuh diri dan jenis tertentu lingkungan sosial bersifat langsung dan konstan. Disinilah akhirnya kami menemukan nyata hukum, kemungkinan kita untuk mencoba klasifikasi metodis dari jenis bunuh diri. Dari semua fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa angka bunuh diri dari sosial hanya dapat dijelaskan secara sosiologis. Konstitusi moral masyarakatlah yang selalu menentukan kuota kematian sukarela. Untuk setiap penduduk ada kekuatan kolektif dengan tertentu kekuatan yang mendorong pria untuk bunuh diri. Bentuk dasar kehidupan agama. Representasi agama adalah representasi kolektif yang mengekspresikan realitas kolektif. Ritus adalah cara bertindak yang berkembang di tengah-tengah kelompok yang berkumpul yang ditakdirkan untuk membangkitkan semangat, mempertahankan atau menciptakan kembali keadaan mental tertentu dalam kelompok ini. Jadi jika kategorinya berasal dari agama, mereka harus berpartisipasi dalam sifat yang sama untuk semua fakta agama. Mereka juga harus bersosialisasi urusan dan produk pemikiran kolektif. Setidaknya untuk kondisi aktual kita, pengetahuan tentang hal-hal ini, seseorang harus berhati-hati untuk menghindari semua radikal dan eksklusif pernyataan
diperbolehkan untuk menganggap bahwa mereka kaya akan elemen sosial. Bahkan saat ini dapat dilihat secara tidak sempurna di beberapa di antaranya. Misalnya coba mengekspresentasikan seperti apa gagasan tentang waktu tanpa proses yang kita gunakan untuk membaginya. Mengukurnya atau mengungkapkannya dengan tanda-tanda objektif. Waktu bukan rangkaian tahun, minggu, hari, dan jam. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak terpikirkan. Kami tidak bisa membayangkan waktu kecuali dengan syarat membedakan momen-momennya yang berbeda. Klasifikasi primitif. Oleh karena itu, klasifikasi primitif tidak tunggal atau luar biasa, tidak memiliki analogi dengan mereka yang diperkerjakan oleh masyarakat yang lebih beradab. Sebaliknya, mereka tampak terhubung tanpa jeda dalam kontinuitas ke klasifikasi ilmiah pertama. Padahal bagaimanapun berbeda mereka mungkin dalam hal-hal tertentu dari yang terakhir, namun mereka memiliki semua yang esensial karakteristik. Pertama-tama, seperti semua klasifikasi canggih, mereka adalah sistem dari pengertian hierarkis. Hal-hal tidak begitu saja diatur oleh mereka dalam bentuk terisolasi kelompok, tetapi kelompok ini berdiri dalam hubungan tetap satu sama lain dan bersama-sama membentuk tunggal utuh. Selain itu, sistem ini seperti yang dimiliki oleh sains, memiliki spekulatif murni. Tujuan mereka bukanlah untuk memfasilitasi tindakan, tetapi untuk memajukan pemahaman, untuk memahami hubungan yang ada di antara hal-hal yang ada di masyarakat tersebut. Sekian dan terima kasih.